Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 13 Semarang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang program linier. Dari pertemuan sebelumnya, kita telah belajar beberapa materi, yaitu sistem persamaan linier dua variabel, kemudian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan model matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas definisi dari program linier. Namun sebelum itu, kita akan bahas fungsi kendala dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Baiklah, di sini ada sebuah soal cerita. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10.000 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan beberapa palawija. Karena keterbatasan sumber daya, petani harus menentukan berapa bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung, sedangkan palawija lainnya tidak menguntungkan. Untuk suatu masa tanam hanya tersedia 1.550 jam per orang. Pupuk tidak lebih dari 460 kg, sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam kerja per orang dan 5 kg pupuk, dan jagung memerlukan 8 jam kerja per orang dan 3 kg pupuk untuk tiap kuintalnya. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 20 kuintal padi per hektar atau 50 kuintal jagung per hektar. Pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah Rp40.000 dan 1 kuintal jagung adalah Rp30.000 dan dianggap semua hasil tanamnya habis terjual. Jadi dari soal cerita ini kita akan buat fungsi kendala dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Pertama-tama, supaya tidak bingung, kita tulis dulu komponen-komponennya dalam sebuah tabel. Karena ada 2 tanaman yang mau ditanam, kita tulis pada baris pertama, yaitu padi, jagung, dan batas sumbernya. Untuk padi dihasilkan 50 kuintal per hektar lahan dan 20 kuintal jagung per hektar dari total 10 hektar lahan yang dimiliki petani. Dalam proses penanaman, padi membutuhkan 10 jam kerja dan jagung membutuhkan 8 jam kerja dengan paling banyak jam kerja yaitu 1.550 jam. Untuk pupuk, padi membutuhkan 5 kg pupuk dan jagung 3 kg pupuk. Yang ingin kita ketahui adalah jumlah padi dan jumlah jagung yang harus ditanam agar pendapatan menjadi maksimal. Dengan keuntungan padi adalah Rp40.000 dan keuntungan jagung adalah Rp30.000. Sehingga dapat kita misalkan padi sebagai X dan jagung sebagai Y. Dari tabel sebelumnya dapat kita susun fungsi kendala dari permasalahan tadi, yaitu 20x ditambah 50y kurang dari sama dengan 10.000. Tanda kurang dari ini diambil karena petani hanya memiliki 10.000 hektar tanah. Sedangkan tanda sama dengannya diikutsertakan karena lahan 10.000 hektar itu dapat digunakan untuk menanam. Pertidaksamaan kedua yaitu 10x ditambah 8y kurang dari sama dengan 1.550. Kalimat dalam soal menyatakan hanya tersedia, artinya jam kerja para petani tidak lebih dari 1.550 jam per orang. Maka tanda pertidaksamaannya menjadi kurang dari, dan tanda sama dengan diikutkan karena maksimal jam kerja petani adalah 1.550 sehingga termasuk dalam penyelesaian. Persamaan ketiga yaitu 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 460.
Dalam soal disebutkan bahwa pupuk yang dimiliki petani tidak lebih dari 460. Artinya 460 kg adalah jumlah total dari pupuk yang dimiliki petani. Sehingga tanda pertidaksamanya menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 1000. Untuk kendala lahan, kemudian 10x ditambah 8y kurang dari sama dengan 1550 untuk kendala tenaga kerja, dan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 460 untuk kendala pupuk. Selain tiga kendala di atas, terdapat kendala yang tidak pernah negatif, yaitu kendala non-negatif. Maksud dari non-negatif adalah permasalahan yang dimisalkan dalam variabel tidak mungkin jumlahnya adalah negatif, tetapi boleh jadi 0. Maka dari itu, untuk variabel x dan y selalu bertanda lebih dari sama dengan 0. Setelah kita menentukan fungsi kendala, kita juga dapat menemukan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Tujuan dari permasalahan ini adalah mendapatkan keuntungannya maksimal, sehingga permasalahan ini adalah permasalahan maksimasi. Keuntungan yang akan didapatkan petani berasal dari hasil penjualan padi dan jagung, di mana keuntungan penjualan padi adalah Rp40.000 per kuintal dan jagung Rp30.000 per kuintal. Dapat kita tuliskan fungsi objektifnya adalah 40.000x ditambah 30.000y. Mari kita lihat grafik fungsinya. Ini adalah grafik dari fungsi kendala lahan. Dengan daerah yang tidak diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Kemudian, ini adalah grafik fungsi kendala tenaga. Dan ini adalah grafik fungsi kendala pupuk. Sedangkan ini adalah grafik fungsi kendala non-negatif. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna putih tanpa arsiran. Dapat dibayangkan jika terdapat banyak sekali fungsi hambatan dengan menggunakan daerah arsiran sebagai daerah penyelesaian, maka gambar akan sulit dibedakan antara daerah yang termasuk penyelesaian dan bukan termasuk penyelesaian. Baiklah, dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini, yaitu fungsi kendala ialah suatu fungsi penyajian secara sistematis batasan-batasan suatu kapasitas yang tersedia dan dapat dialokasikan secara optimal. Sedangkan fungsi objektif merupakan fungsi sasaran dalam program linear dua variabel dengan tujuan menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linear. Program linear dua variabel adalah menentukan nilai optimum, baik menentukan maksimal atau menentukan minimal nilai variabel x dan y dari suatu fungsi tujuan z, x, y dengan berbagai kendala yang ada. Cukup sekian video kali ini, silahkan soal-soal latihannya dikerjakan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu, jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.